Perkenalkan, nama saya Faris Pamujirganis dari kelas dasar pemrograman jaringan I. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Postman dalam mengakses API database menggunakan localhost. Di sini sebelum masuk untuk mengirimkan ke Postman-nya, di sini saya akan jelaskan kode-kodenya untuk nanti agar bisa berjalan di Postman-nya. Di sini ada from flash, import flash digunakan untuk mengimport flash. Nah, di sini juga ada from flash course, import course. Ini untuk mengimport course dari ekstensi flashnya. Di sini untuk mengaktifkan aplikasi flashnya. Lanjut ke config Python-nya. Di sini terdapat fungsinya untuk menyambungkan dari aplikasinya ke MySQL-nya. Nah, di sini terdapat database usernya dengan password, dan database di sini saya sambungkan ke gudang elektronik, yang dimana itu nanti akan menyimpan datanya ke database gudang elektronik. Nah, dan di sini di file main.python-nya, di sini terdapat endpoint/create dengan metodenya post. Kegunaannya untuk membuat datanya atau menambahkan datanya. Nah, di sini terdapat variabel-variabel untuk menyimpan nilai yang nanti akan kita kirim ke kolom tabelnya dengan nama kolom tabelnya disesuaikan ID, nama produk, kategori, harga, fitur. Nah, bagaimana endpoint ini bisa menambahkan data ke database-nya dengan menggunakan SQL query ini, dengan insert into nama tabelnya apa, ini barang, ini saya isi barang dengan nama tabel barang, dan nama kolom-kolomnya dengan ID, nama produk, kategori, harga, fitur. Nah, nanti jika datanya sudah berhasil ditambah atau dibuat, nanti akan merespon barang added successfully dengan respon status code-nya 200 atau bisa juga berhasil. Nah, di sini terdapat endpoint/barang. Kegunaannya untuk melihat atau mengecek data, apakah data tersebut ada di database-nya apa tidak. Dengan ini seperti SQL query-nya, select ID, nama produk, kategori, harga, fitur from uh, from nama tabelnya. Nah, di sini juga sama, kegunaannya untuk uh, mengecek apakah ada barang atau tidak, tapi yang dibedakan ini dengan sehabis slash barang slash lagi, di sini terdapat barang ID. Nah, nanti jika mengecek apakah jika di sini dicek barang slash satu, maka yang dicek hanya satu data doang, yaitu ID barang yang ID-nya satu. Ini select ID, nama produk, kategori, harga, fitur dari tabel barang, yang dimana where ID. Nah, ID-nya ID keberapa, ini dari variabel barang ID. Nah, di sini terdapat endpoint/update. Kegunaannya untuk mengupdate datanya, apa yang mau diganti atau yang diupdate, dengan metodenya put. Nah, ini nanti akan mengupdate barang di nanti akan di set nama yang mau diganti, nama produknya, kategorinya, harga, fitur, where ID. Ini bisa nanti ditambahkan slash sehabis update ID, ID-nya apa.
Maksud saya ID-nya berapa. Nah, di metode delete di sini terdapat endpoint slash delete slash int ID-nya dengan metodenya delete. Nah, kegunaannya ini akan mengdelete datanya sesuai dengan delete from table barang where ID. Maksudnya ini mengdelete dari table barangnya ID where ID. Jadi sesuai akan mengdelete sesuai ID-nya. Jadi nanti slash delete, misal di sini terdapat yang ada datanya ID 1, di sini slash delete slash ID 1 nanti akan mengdelete data dengan ID 1. Dan di sini terdapat hanya error handler jika terdapat eh, data yang dikirimkan atau dihapus, update atau di get terdapat error, nanti akan meng-show message ini status 404 yang berarti error. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya meng-create post, update dan delete dari Postman untuk data yang ada di database. Nah, di sini saya sudah buat database gudang elektronik dengan tabel barangnya dengan nama kolomnya ID, nama produk, kategori, harga dan fitur. Nah, di sini kita isi URL kita dan ditambahkan dengan endpoint apa yang akan kita lakukan. Seperti di sini saya slash create, di sini saya untuk metodenya post. Di sini saya akan contohkan dulu yang pertama dengan metode post. Nah, di sini saya akan menambahkan data ini ke table di phpMyAdmin di database gudang elektronik. Di sini saya akan send. Nah, di sini terdapat barang added successfully yang berarti datanya berhasil ditambah atau dikirim. Di sini saya relog. Nah, di sini ID 1 smartphone B elektronik harganya 150.000 dengan fitur kamera 48 MP sudah bertambah. Di sini saya akan menambahkan data-data yang lain. Nah, di sini saya sudah menambahkan 8 data lewat Postman. Nah, di sini bagaimana caranya untuk melihat datanya lewat Postman. Nah, di sini kita dengan metode get dengan endpoint slashnya tadi barang. Nah, di sini kita sudah dapat melihat atau mengerit data-data yang kita kirim tadi lewat metode postnya. Nah, di sini benar terdapat 8 data. Nah, selanjutnya di sini saya ingin misal ada data yang ingin diubah. Nah, di sini saya akan mengubahnya dengan metode put, yaitu untuk mengupdate data mana yang ingin diubah. Nah, ini saya ubah misal ini saya hapus dulu. Misal di sini ID 1 saya ingin ubah nama produknya menjadi smartphone Xiaomi. Kita update dengan metodenya update ya.
Nah, di sini barang added successfully, berarti barangnya berhasil diupdate. Kita lihat eh di sini ID1 nama produknya smartphone Xiaomi. Nah, di sini saya juga ubah yang lainnya. Nah, di sini saya sudah mengupdate dari ID1, ID2, ID3 dengan dengan nama produknya yang saya telah update seperti smartphone Xiaomi, laptop TAF, smartwatch Nokia. Nah, di sini saya akan memperlihatkan caranya untuk eh bentar, sebelum cara delete saya akan melihatnya di postman-nya apakah barangnya juga sudah terupdate. Kita cek di sini metodenya get. Nah, di sini ID1, ID2, ID3 nama produknya sudah terganti menjadi smartphone Xiaomi, laptop TAF, smartwatch Nokia. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan caranya untuk menghapus data melalui postman-nya dengan metode delete. Sini kita bareng. Dengan slash id-nya tadi saya akan menghapus 4 data dari bawah ini. Misal di ini saya akan menghapus barang slash id-nya 5. Nah, di sini jika misal salah kita dalam menginputkan suatu, atau ini endpointnya salah atau apa datanya itu, nanti akan respon dari postman-nya yaitu 405 method not allowed, yang berarti eh, tidak bisa atau error. Eh, di sini saya akan mendelete ID 5. 7. Nah, di sini saya sudah tadi menghapus dari 4 dari bawah, yaitu ID 5, 6, 7 dan 8. Nah, di sini kita akan mengecek dengan metode get apakah datanya beneran sudah terhapus. Nah, di sini ID1, ID2, ID3, ID4. Nah, berarti sudah terhapus. Data yang tadi kita delete, yang saya delete tadi dengan metode delete sudah terhapus. Nah, dan ini juga sama, datanya sisa ID 1 sampai ID 4. Nah, itulah dia contoh atau tutorial mengenai penggunaan aplikasi Postman dalam mengakses API database menggunakan localhost. Nah, sekian dari saya. Misal ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.